Saudara, jika Anda menolak divaksin setelah ditetapkan menjadi sasaran penerima vaksinasi COVID-19, hati-hati, ada sanksi yang mengintai berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 yang baru diterbitkan oleh Presiden. Sanksinya mulai dari penundaan bantuan sosial sampai denda, bahkan pidana. Lebih juicy bila medium, di mana ada hadisan ada kemungkinan menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta kawan berpikir sekalian, perkenalkanlah kami dari tim Abdul Kahar Muzakir yang akan berpihak pada posisi kontra terhadap mosi sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Yang mana saya merupakan pembicara pertama atas nama Septi Tricangganti yang akan mengutip perdebatan kita kali ini pada ranah filosofis. Dan pembicara kedua, Muhammad Sadam dari ranah empiris yuridis serta secara Febitas selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan data empiris serta solusi yang solutif. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita memasuki sesi perdebatan kali ini, maka izinkanlah kami untuk mendirikan latar belakang terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesesatan berpikir. Penetapan sanksi juga memperlihatkan adanya ketidakberhasilan pemerintah dalam melakukan pendekatan persuasif untuk meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya mengikuti program vaksinasi COVID-19 dan keamanan penggunaannya. Ada berbagai alasan orang menolak divaksin. Salah satu alasan penolakan terhadap vaksin di Indonesia adalah kekhawatiran terhadap kehalalan dari kandungan vaksin, serta masalah struktural juga mendorong kemunculan gerakan anti vaksin. Sebagaimana yang telah kita ketahui pula, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi COVID-19. Dan sebagian besar produk hukum yang ditetapkan selalu menimbulkan sanksi. Lalu di sini, apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi? Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Karena tidak semua sama dalam satu hal, ada kalanya seseorang fobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi. Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang sudah menjadi ketetapan seperti halnya PSBB di mana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencariannya. Kemudian muncul juga produk hukum yang mana seseorang yang menolak pemberian vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal tersebut tentu menuai kontroversi di mana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan seolah-olah bersifat otoriter tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya. Maka dari itu dalam perspektif kami Dewan Juri yang terhormat, seharusnya dalam pemberian vaksinasi hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warga negara. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah menjamin hak setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Penjelasan pasal 5 ayat 3, sehingga pemerintah tidak urgent mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 yang berisi sanksi administrasi dan pidana. Selain itu, apabila Perpres merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, kurang tepat jika orang yang menolak divaksin dianggap sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular. Selanjutnya, pandangan kami pada ranah empiris yuridis akan disampaikan rekan saya pembicara kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Lex nemini operator inicum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya M. Sadam selaku pembicara dua dari tim Abdul Kahar Muzakir dari sisi kontra yang akan menyampaikan pandangan kami dalam perdebatan kali ini pada ranah empiris yuridis. Dewan juri yang terhormat, apabila kita menilik kembali mosi pada perdebatan kali ini, yaitu tentang sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19, kita juga harus melihat seberapa pentingnya bansos ini bagi masyarakat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, terutama bagi mereka yang hidup pada garis kemiskinan. Kemudian, menurut catatan Badan Pusat Statistik RI, pandemi COVID-19 juga membuat angka pengangguran semakin meningkat. Bahkan menurut Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauzia, angka pengangguran di Indonesia selama pandemi COVID-19 meningkat dari 4,9% menjadi 7%. Mengapa bansos ini penting? Karena bansos juga mampu menggerakkan industri yang tentunya memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat, sehingga jumlah pengangguran dapat ditekan dan juga bansos akan efektif untuk menjaga daya beli masyarakat agar ekonomi Indonesia tidak terjebak dalam resesi, sehingga resiko meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia juga dapat dihindari. Jika pemerintah menerapkan sanksi penundaan bansos kepada masyarakat dengan
dengan alasan mereka menolak divaksin, menurut kami alasan tersebut tidaklah tepat. Karena selain melanggar HAM, menurut Amnesty International Indonesia, pemerintah juga tidak melaksanakan amanah UUD 1945, terutama pasal 33 dan 34, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena sanksi terhadap penolak vaksin merupakan pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan seperti yang telah dijelaskan rekan saya pembicara satu. Sehingga menolak vaksin bukanlah sebuah pelanggaran yang harus dikenakan sanksi ataupun hukuman. Karena di UU tersebut juga dijelaskan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif. Sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk wajib divaksinasi dengan cara memberikan sanksi seperti itu. Kemudian, mengapa kami tidak setuju jika sanksi penundaan pemberian bansos terhadap masyarakat yang menolak vaksin ini diterapkan? Kami berargumen bahwa hal ini tidaklah sesuai dengan asas kemanfaatan hukum. Karena dalam hal ini, seyogianya dapat dipertimbangkan lagi kemanfaatan penjatuhan sanksi ini. Dampak yang ditimbulkan dengan tertundanya bansos yang diberikan itu tidak hanya bagi mereka saja yang dikenakan sanksi ini, tetapi masyarakat lain yang menerima untuk divaksinasi pun juga terdampak. Mengapa demikian? Karena seluruh masyarakat yang membutuhkan bansos ini berperan penting dan sangat berkontribusi dalam stimulus perekonomian Indonesia. Jika banyak dari mereka yang tertunda diberikannya bansos, daya beli mereka pun akan rendah. Industri-industri yang esensial di negara ini akan terdampak dan ini bisa membahayakan kondisi perekonomian Indonesia ke depannya. Dan jika sanksi ini diterapkan, maka hal ini tidak sesuai dengan teori hukum responsif yang berarti hukum mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial dalam hal ini yaitu pemberian bantuan sosial di masa pandemi. Mengapa demikian? Karena jika aturan yang mengatur sanksi penundaan bantuan sosial ini diterapkan, maka respon terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah, yaitu kesehatan dan ekonomi, justru bukannya difasilitasi tetapi malah dihambat. Karena dari sisi ekonomi, bantuan sosial sendiri dapat menjadi fasilitator dari respon terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu membuat perekonomian masyarakat terbantu, sehingga konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat dan terdorong yang pada akhirnya mampu menyelamatkan negara dari resesi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat seperti yang diharapkan pemerintah. Dan faktor lain yang menyebabkan kami tidak setuju terhadap diterapkannya sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 ini, karena jika diterapkan, maka hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum di Indonesia masih tidak terlaksana dengan baik. Karena dalam hal ini, setuju atau tidaknya seseorang divaksin bukanlah sebuah kesalahan maupun pelanggaran, karena perlu kita ketahui bersama bahwa divaksinasi atau tidaknya seseorang itu merupakan hak individu yang telah diatur pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sehingga jika memaksakan penerapan sanksi seperti yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 pada pasal 13A ayat 4 yang mengatur tentang sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, itu menurut kami tidaklah tepat. Karena secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 menunjukkan bahwa undang-undang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan presiden. Sehingga pada pelaksanaannya, tingkatan hierarki yang lebih tinggi dalam hal ini UU Nomor 36 Tahun 2009 harus lebih diutamakan. Sekian dari saya, terima kasih. Fiat Justice Shalom Shalom. Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan kolega tim pro, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zara Febitan Marian Ratmaja, selaku pembicara ketiga dari tim Abdul Khan Muzakir, akan mengelaborasi lebih lanjut argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya pembicara kedua. Pada tataran argumentasi empiris, saya akan menyampaikan dampak dari adanya penerapan sanksi penundaan bantuan sosial bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 dan alternatif solusi dari penerapan sanksi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini berbagai negara sedang gencar dalam memberikan suntikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakatnya. Bahkan, Indonesia mewajibkan setiap warga negaranya untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Mari kita komparasikan dengan negara Prancis yang justru tidak mewajibkan masyarakatnya untuk divaksinasi COVID-19. Kami juga mendapatkan data dari 13.500 orang di 15 negara menemukan bahwa hanya 40% orang dewasa Prancis yang ingin mendapatkan vaksin. Tentu hal ini sangat berbeda dengan Indonesia yang justru akan membatasi hak individu dengan menerapkan sanksi penundaan bantuan sosial bagi yang menolak vaksinasi COVID-19. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia juga menyatakan komentarnya tentang vaksin yang sebenarnya tidak perlu diwajibkan untuk seluruh populasi.
Komentar ini juga diperkuat oleh Direktur Program Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia, Kate O'Brien, yang tidak mengharapkan negara-negara mewajibkan program vaksinasi COVID-19. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mendapatkan data berdasarkan survei yang dilakukan oleh Johns Hopkins Center for Communication Programs, ditemukan sebesar 34% warga Indonesia yang tidak ingin mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka menolak vaksin bukanlah tanpa suatu alasan, melainkan mereka masih memiliki rasa keraguan terhadap keamanan dari vaksin. Masih dalam survei yang sama dalam diskusi yang disiarkan lapor COVID-19, pada tanggal 13 Oktober 2021 dinyatakan bahwa terdapat sekitar 49% orang beralasan cemas tentang efek samping dari vaksin dan sebanyak 39% ingin menunggu melihat apakah vaksin itu aman. Kemudian mari kita lihat fakta yang ada di masyarakat bahwasanya tidak semua orang memiliki kondisi tubuh yang sama. Terdapat beberapa orang yang memiliki alergi parah dan tidak memungkinkan bagi dirinya untuk disuntikan vaksin COVID-19. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, ada beberapa orang yang pernah mengalami reaksi alergi parah setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Itu sebabnya CDC menyarankan agar orang-orang yang memiliki reaksi alergi parah terhadap salah satu bahan dalam vaksin COVID-19 untuk tidak melakukan suntik vaksin. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami menegaskan kembali bahwa sanksi penundaan bantuan sosial bukanlah suatu ide yang bagus untuk diterapkan. Hal ini justru meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Mari kita lihat berdasarkan riset terbaru di Amerika Latin menemukan bahwa bantuan sosial dinilai efektif melindungi masyarakat yang terdampak selama pandemi ini. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang pandemi ini jumlah penduduk miskin meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Tanpa adanya bantuan sosial, World Bank juga mengestimasi bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa meningkat hingga sebesar 8 juta orang. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kami akan memaparkan bahwa sanksi penundaan bantuan sosial bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 merupakan suatu bentuk pembatasan hak individu yang bertentangan dengan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dituangkan dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, di mana di dalam hak sosial salah satunya terdapat hak atas jaminan sosial. Jaminan sosial harus mencegah masyarakat dari hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan harus dapat membantu mereka untuk bangkit kembali untuk menjadi mandiri dengan tujuan memberi mereka kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat yang bebas dan yang dapat memberi kontribusi. Jika bantuan sosial ini ditunda, hal ini akan bertentangan dengan prinsip bantuan sosial yang mampu memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, kami menawarkan solusi berupa sebaiknya pemerintah lebih fokus dalam memperbaiki mekanisme dari penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dibandingkan memberikan sanksi penundaan bantuan sosial bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwasanya penyaluran bantuan sosial ini masih kerap mengalami berbagai macam kendala, seperti bantuan sosial yang salah sasaran, tidak terdata masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, hingga permasalahan terkait ketidaksinkronan dalam data Kementerian Sosial. Alih-alih menerapkan sanksi penundaan bantuan sosial, pemerintah seharusnya lebih fokus dalam memperbaiki mekanisme dari penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami dari tim Abdul Karim Muzakir sangat bangga berdiri pada posisi kontra pada mosi perdebatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.